Kehidupan manusia itu penuh dengan kompleksitas yang saling terkait, persis kayak sebuah ekosistem raksasa. Anda pasti pernah menyadarinya di keseharian Anda, kan? Iya, hal-hal kecil yang terhubung satu sama lain. Betul. Satu hal kecil bergeser di pagi hari, dan tiba-tiba seluruh ritme sisa hari Anda berubah arah. Nah, coba kalikan skala efek berantai itu untuk sebuah peristiwa masif yang menghantam seluruh kota metropolitan. Oh, itu skalanya pasti luar biasa besar. Sangat besar. Ketika sebuah krisis tak kasat mata menyebar di jalanan, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai guncangan kepanikan itu benar-benar menghentikan roda aktivitas di stasiun kereta atau di taman-taman kota? Atau mungkin memicu lonjakan pembeli di apotek? Nah, itu pertanyaan kritis yang seringkali cuma ditebak-tebak oleh banyak orang. Tepat sekali. Dan itulah pertanyaan inti yang akan kita bedah hari ini. Kita akan menyelami sebuah dokumen analitik yang sangat padat, judulnya Factor Autoregression dengan Stata 17. Dokumen yang sangat praktis ya. Iya, misi kita di penelusuran mendalam ini adalah membongkar bagaimana para analis data tingkat lanjut menggunakan model matematika untuk memetakan hubungan sebab akibat yang sangat rumit antara penyebaran COVID-19 dan kelumpuhan mobilitas masyarakat di kota London. Dan yang perlu dicatat di sini, ini sama sekali bukan ilmu tebak-tebakan atau observasi sosiologi biasa loh. Kita sedang berbicara tentang pembuktian empiris yang sangat solid. Pembuktian berbasis data keras ya? Betul. Yang paling menakjubkan di sini adalah bagaimana jejak-jejak digital dari aktivitas jutaan manusia itu bisa diekstraksi, terus diubah menjadi sebuah narasi kausalitas yang presisinya sangat tinggi. Wah, narasi kausalitas. Dan fondasi dari seluruh narasi ini bersumber dari sebuah dataset yang lumayan populer di kalangan data scientist. Anda mungkin tahu platform Kaggle, kan? Nah, datanya diambil dari situ. Judulnya A Tale of Two Cities. Ya, itu dataset yang cukup terkenal untuk analisis pandemi. Benar, dataset aslinya itu sebenarnya membandingkan beberapa kota besar di dunia. Tapi, penulis dokumen kita hari ini mengambil rute yang sangat spesifik. Mereka mengisolasi data kota London saja. Pilihan yang cerdas untuk membatasi ruang lingkup analisis. Setuju. Dan ada satu detail metodologis yang menarik banget di awal tahapan mereka. Sebelum menyentuh perangkat lunak ekonometrika yang rumit itu, penulis sengaja mengkonversi file dari Kaggle tersebut menjadi format Excel. Mereka memecahnya jadi file Daily Data London dan London Mobility, kan? Betul. Ada dailydata.london.xlsx dan londonmobility.xlsx. Awalnya saya mikir, mengapa repot-repot pakai Excel dulu? Tapi masuk akal, karena pada akhirnya analis data tetaplah manusia biasa. Ya, kita butuh melihat datanya secara langsung. Persis. Mengkonversi ke Excel memungkinkan mereka untuk memvalidasi anomali secara visual. Kayak melihat rentang tanggalnya, mengecek nama kolom, dan merasakan tekstur datanya sebelum menyerahkannya pada mesin komputasi yang pada dasarnya buta. Pendekatan visual di tahap awal itu sangat penting karena model matematika yang akan mereka gunakan nanti itu sangat sensitif. Model yang sensitif, maksudnya si vector autoregression ini? Ya, model vector autoregression atau sering kita sebut VAR. Bagi Anda yang terbiasa dengan regresi linear tradisional, Anda pasti tahu kalau biasanya kita cuma punya variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Arahnya cuma satu jalan kan? Kayak A menyebabkan B. Betul sekali. Tapi dunia nyata kan tidak bekerja sesederhana itu. Nah, VAR ini adalah kerangka kerja yang luar biasa. Karena ia justru merangkul kekacauan tersebut. Merangkul kekacauan gimana maksudnya? Ia berasumsi bahwa dalam sebuah sistem, segala sesuatunya itu bisa saling mempengaruhi secara dua arah seiring berjalannya waktu. Oke, mari kita bedah ini biar lebih kebayang. Maksudnya, jumlah kasus COVID jelas mempengaruhi seberapa banyak orang yang pergi ke stasiun kereta. Tapi, apakah VAR juga membuka kemungkinan kalau mobilitas ke stasiun kereta kemarin itu bisa mempengaruhi lonjakan kasus COVID hari ini? Tepat, Anda menangkap esensinya. VAR menangkap dinamika variabel yang saling merespons ini secara simultan. Wah, jadi timbal balik ya? Ya, tidak ada yang murni menjadi penyebab atau akibat secara kaku. Semuanya terhubung dalam sebuah feedback loop atau putaran umpan balik. Itulah sebabnya model VAR pada akhirnya akan menghasilkan koefisien yang sangat banyak dan komprehensif. Karena ia menghitung setiap kemungkinan interaksi silang antar variabel pada berbagai titik waktu itu ya? Betul. Seperti memetakan setiap kemungkinan efek domino di dalam sistem. Sebuah jaring laba-laba matematika yang luar biasa. Tapi sebelum mesin rumit itu dijalankan, kita butuh data yang bersih. Ini ibarat prep work di dapur restoran bintang 5. Sebelum masak, bahan-bahannya harus disiapkan dulu di Stata lewat do file mereka. Ya, data wrangling. Bagian paling merepotkan dari ekonometrika, tapi yang paling krusial. Benar banget. Di dokumen itu, tahap 1 dimulai dari menyiapkan working directory. Sekedar memberitahu Stata di folder mana data kita berada. Lalu masuk ke tahap 2. Nah, ini proses impor dan pembersihan data COVID-nya. Di tahap ini mereka melakukan penyederhanaan nama variabel, kan? Ya, mari kita bedah proses ini. Nama kolom dari Excel yang panjang-panjang itu dipotong biar ringkas. Misalnya,
kolom yang namanya New Cases by Specimen Date diubah jadi Case Count. Jauh lebih mudah untuk diketik di kode perintah nanti. Betul. Terus, New Admissions diubah jadi Hospitalized Count. Dan karena Stata otomatis membaca format tanggal Excel, mereka cukup mengubah nama kolom tanggalnya menjadi Date Stata. Sangat efisien. Itu langkah standar yang sangat baik. Tapi tantangan sebenarnya ada di data mobilitasnya. Nah itu dia, masuk ke tahap 3, impor dan agregasi data mobilitas. Ini yang bikin saya lumayan penasaran. Mobilitas itu kan mencakup banyak hal. Lalu bagaimana mereka menyatukan data level distrik di London yang begitu banyak? Disinilah kehebatan perintah collapse min di perangkat lunak Stata. Perintah collapse min, jadi dirata-ratakan semuanya. Betul, Stata mengambil rata-rata mobilitas retail, farmasi, taman, stasiun transit, dan tempat kerja dari berbagai distrik itu. Semuanya diremas menjadi satu baris kesimpulan per hari untuk seluruh kota London. Tunggu sebentar, kalau kita merata-ratakan seluruh distrik, bukankah kita kehilangan nuansa data lokalnya? Maksud saya, distrik finansial pasti bereaksi berbeda terhadap pandemi dibandingkan area permukiman, kan? Itu kritik yang sangat tajam. Kalau tujuan Anda adalah melihat respons lokal, agregasi ini memang fatal. Tapi, ingat tujuan utama kita di sini. Tujuan untuk melihat gambaran makro kota London secara keseluruhan. Tepat, kita sedang membangun model makro. Data kasus infeksi COVID yang kita miliki, itu beroperasi di tingkat kota. Jadi untuk membuat model VAR ini berfungsi dengan benar, granularitas dari semua variabelnya harus setara. Ah, saya paham. Jadi kayak menyetel orkestra. Kita tidak lagi mencoba mendengarkan suara satu biola saja, tapi kita ingin menangkap volume total dari seluruh simfoni kota London. Analogi yang sangat pas. Rata-rata dari puluhan distrik ini memberikan kita sinyal agregat terkuat tentang bagaimana London sebagai satu organisme raksasa mengubah perilakunya hari demi hari. Penyelarasan resolusi makro, masuk akal. Nah, setelah bahan data kasus COVID dan data mobilitasnya bersih, saatnya menyatukan mereka untuk melihat gambaran utuhnya di tahap 4. Proses penggabungan, atau merge data. Ya, dan ini momen aha yang sesungguhnya. Mereka melakukan proses merge satu ke satu berdasarkan kolom date stata. Dan dari dokumen itu, tercipta penggabungan presisi sebanyak 838 observasi harian. Itu data dari 19 Maret 2020 hingga 4 Juli 2022 kan? Betul, dan statusnya itu matched semua. Sementara ada 34 data yang tidak cocok, itu langsung dibuang karena tidak ada pasangannya. Data pamungkas ini lalu disimpan sebagai var london.data. Dan jangan lupa, mereka harus mendeklarasikan data itu sebagai deret waktu atau time series menggunakan perintah tsset di Stata. Nah ya, perintah tsset. Nah, setelah 838 baris data harian ini tersusun rapi, insting pertama saya adalah, ayo kita langsung jalankan saja regresinya. Wah, jangan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting dan dokumen sumber kita memberikan peringatan keras soal ini. Iya, penulisnya melarang keras kita langsung menekan tombol run. Apa sih bahayanya kalau kita nekat meregresi data yang belum diuji ini? Bahayanya adalah Anda akan terkena ilusi matematika. Kita tidak boleh langsung meregresi karena data time series rentan terhadap sesuatu yang disebut regresi lancung atau spurious regression. Regresi lancung, kayak kita menemukan hubungan sebab akibat padahal aslinya cuma kebetulan. Persis, makanya kita wajib melakukan uji stasionaritas dengan perintah De-Fuller atau Dickey-Fuller test untuk tiap variabel. Uji stasionaritas. Jadi kita mengecek apakah data itu punya tren bawaan yang bisa menipu model kita, begitu? Benar. Kalau p-value dari uji De-Fuller itu di atas 0,05, itu artinya data memiliki akar unit atau tidak stasioner. Kalau sudah begitu, kita wajib menambahkan D titik di depan variabelnya. Huruf D titik, itu maksudnya first difference kan? Berarti kita menghitung selisih dari hari ke hari. Betul sekali. Anda tidak lagi memakai angka absolut kasus COVID hari ini, tapi selisih jumlah kasus hari ini dikurangi kemarin. Oh, wow. Pantesan di eksekusi data stata nanti, saya melihat variabel hospitalized count dan death count itu ditulis pakai awalan D titik. Itu bukti nyata kalau data tersebut harus distasionerkan dulu. Ya, dengan melihat laju perubahannya, kita melucuti tren palsu tadi. Kita menantang modelnya untuk melihat dampak dari lonjakan atau guncangan yang tidak terduga. Pembersihan data yang sangat elegan. Jadi, data sudah tergabung dan stasioner. Sekarang kita masuk ke tahap 5, yaitu mengajari mesin Stata ini tentang memori kota London. Memori ini yang kita sebut sebagai lag atau jeda waktu. Ya, ini kayak analogi di keseharian saya. Kalau saya minum kopi terlalu malam hari ini, efek buruknya mungkin tidak terasa malam ini, tapi besok atau lusa ada jeda waktu. Betul, efek dari sebuah kejadian jarang sekali instan. Nah, pertanyaannya, dalam data yang begitu kompleks ini, bagaimana kita menentukan lag atau jeda waktu yang pas? Apakah 1 hari, 3 hari, seminggu? Disinilah analisis statistik mengambil alih. Kita tidak menebak-nebak. Di tahap 5, pakar ekonometrika menggunakan perintah VAR SOC di Stata. Perintah VAR SOC, bagaimana cara kerjanya?
Perintah ini akan menghitung lag optimal berdasarkan beberapa kriteria informasi seperti AAC, HIC, dan SBIC. Rahasianya sangat sederhana kalau Anda melihat tabel hasilnya. Tinggal cari bintangnya kan? Iya, Anda tinggal melihat angka lag mana yang paling banyak mendapat tanda bintang di tabel output stata. Dan berdasarkan dokumen tersebut, lag keempat yang mendapatkan bintang terbanyak, terutama di kriteria AIC dan HQIC. Artinya, panjang jeda waktu atau lag optimum untuk model ini adalah 4 hari. 4 hari? Gila ya, Stata bisa menemukan itu. Ini berarti butuh waktu 4 hari bagi sebuah guncangan kasus COVID untuk benar-benar meresap dan mempengaruhi pola pergerakan warga London. Itu adalah keseimbangan antara reaksi psikologis masyarakat dan respons sistemik dari kota itu sendiri. Sangat masuk akal. Nah, berbekal lag 4 hari ini, model VAR akhirnya dieksekusi. Hasilnya, Rentetan tabel koefisien yang super panjang. tapi sebelum kita percaya pada angka-angka itu, kita harus mengecek stabilitasnya kan? Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, percuma punya model yang detail tapi sistemnya tidak stabil secara struktural. Ya, di dokumen mereka menggunakan perintah VAR stable. Apa arti kestabilan ini di dunia nyata? Kestabilan itu menunjukkan apakah sistem bisa menyerap guncangan. Hasil VAR stable di dokumen membuktikan bahwa semua eigenvalue berada di dalam unit circle atau lingkaran unit. Berada di dalam unit circle, itu istilah teknisnya ya? Ya, makna dari kestabilan ini sangat penting. Ini membuktikan bahwa jika terjadi guncangan, seperti lonjakan drastis kasus COVID, dampaknya tidak akan tak terkendali sampai merusak seluruh sistem mobilitas secara permanen. Jadi, masyarakat tidak akan bersembunyi selamanya. Guncangan itu akan diredam dan pelan-pelan kembali stabil. Tepat, sistem akan mencari equilibrium baru. Itulah fungsi utama dari perintah VAR stable. Keren banget. Oke, sekarang modelnya sudah terbukti stabil. Matriks angkanya juga sudah keluar, tapi deretan angka koefisien itu kan pusing banget kalau cuma dibaca begitu saja. Angka mentah jarang bisa bercerita dengan baik kepada pembuat kebijakan. Betul. Bagaimana mengubah tabel matematika rumit ini menjadi visual yang bisa dimengerti? Nah, kita masuk ke tahap 6. Tahap pembuatan grafik simulasi. Ya, di sini kita membuat simulasi respons guncangan untuk 30 hari ke depan. Penulis menggunakan opsi step 30 di Stata. Terus, ada 2 jenis grafik yang diekspor sebagai file PDF. 2 grafik yang sangat krusial, IRF dan FEVD. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua visualisasi ini? Coba kita bahas satu-satu. Mulai dari IRF, Impulse Response Function. Sederhananya begini, IRF itu mengukur dampak bentuk dari guncangan tersebut. Bentuk guncangan ya? Iya, jika terjadi sebuah shock atau guncangan dalam hal ini lonjakan variabel case count COVID sebagai impulsnya, bagaimana lintasan respons dari variabel mobilitas dari waktu ke waktu? Dan deskripsi visual dari dokumen itu sangat menarik. Kita bisa melihat di grafik bagaimana mobilitas ke retail, taman, stasiun transit, dan tempat kerja berfluktuasi keras sebelum akhirnya meredah. Perbedaan fluktuasinya yang jadi kunci. Bener, misalnya mobilitas stasiun transit langsung anjlok. Tapi ada satu momen spesifik yang bikin saya takjub. Mobilitas farmasi atau apotek itu grafiknya justru meroket tajam di beberapa hari awal sebelum akhirnya landai lagi. Itu adalah bukti panic buying. Orang-orang memborong obat dan masker saat kasus melonjak. IRF menangkap respon panik itu dengan sangat indah dalam bentuk kurva. Luar biasa ya, model ini merekam kepanikan manusia. Lalu bagaimana dengan grafik yang kedua, FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition? Namanya agak intimidatif. FEVD memang terdengar rumit, tapi konsepnya mudah. Jika ke IRF tadi menunjukkan arah dan bentuk respons, maka FEVD itu menunjukkan porsi tanggung jawab. Porsi tanggung jawab? Kayak nyari siapa yang salah? Bisa dibilang begitu. FEVD menjabarkan berapa persen dari fluktuasi total mobilitas warga yang murni disebabkan oleh guncangan kasus COVID-19. Oh, dibandingkan dengan faktor-faktor lain di luar sana. Betul. Karena di dunia nyata, mobilitas bisa turun karena cuaca buruk, hari libur, atau faktor lainnya. Grafik FEVD memberikan bukti matematis yang nyata tentang besaran persentase sebab akibat tersebut. Jadi bukan sekedar kebetulan dua hal terjadi bersamaan, FEVD ini membuktikan dengan persentase pasti ya. Wah, ini beneran perjalanan data yang luar biasa. Dari data mentah menjadi wawasan kebijakan yang tajam. Betul sekali. Mari kita rangkum perjalanan kita. Kita mulai dari mengunduh raw data dari Kaggle, membukanya di Excel agar bisa dirasakan secara visual, lalu merapikan dan menggabungkan 838 observasi harian di Stata. Dan jangan lupa proses mencari lag optimal 4 hari tadi. Ya. Lag optimal 4 hari di VARSOC membuktikan stabilitas model dengan VAR stable yang eigenvalue-nya aman di dalam unit circle.
hingga akhirnya memvisualisasikan gelombang kejut lewat grafik IRF dan presentasi dampak pakai FEVD untuk 30 hari ke depan. Ini sungguh menegaskan betapa berharganya alat analitik seperti ekonometrika di dunia nyata. Sangat berharga. Dengan alat ini, pengambil kebijakan tidak perlu menebak-nebak. Mereka bisa meramal efek dari sebuah kebijakan atau pandemi dengan presisi data masa lalu yang saling terhubung. Sebuah kejelasan di tengah kekacauan, ya. Nah, Anda yang mendengarkan, kita telah melihat bagaimana model vector autoregression ini membedah jeda 4 hari dari efek virus terhadap jutaan orang. Skala yang masif. Ya, tapi coba pikirkan kehidupan Anda sekarang. Apa optimal atau jeda waktu dari sebuah kebiasaan baru yang Anda mulai, hingga akhirnya ia benar-benar mempengaruhi produktivitas finansial atau kesehatan mental Anda secara permanen? Analogi yang sangat menarik. Dan jika hidup Anda di VAR kan hari ini, variabel apa yang memegang kendali persentase terbesar atau FEVD tertinggi atas kebahagiaan harian Anda? Coba renungkan hal itu hari ini. Kami pamit undur diri dari penelusuran mendalam kali ini.